Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Lutfia Asnamutia, selaku MC yang pada hari ini akan membantu berjalannya acara webinar mengatasi quarter life crisis. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan karunia-Nya kita dapat berkumpul hari ini. Sebelum acara dimulai, izinkan saya untuk memberikan sambutan. Yang kami hormati Ibu Siti Fatimah, SIKOM MSI selaku dosen mata kuliah Media Humas. Yang kami hormati Ketua Pelaksana Webinar Putri Indah Permatasari. Yang kami hormati Kak Setiani Alfinuha, SPSI, MPSI, psikolog, selaku pemateri pada hari ini, dan seluruh peserta webinar yang kami banggakan. Halo semuanya, selamat siang. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Di antara teman-teman pasti ada nih yang lagi ngerasa berada di fase belum menemukan jati diri, belum memiliki tujuan hidup yang jelas, dan rasa cemas berlebihan akan kehidupan di masa yang akan datang. Teman-teman sendiri tahu gak sih, ternyata hal tersebut dapat mempengaruhi diri kita sendiri. Dan hal tersebut juga merupakan gejala dari quarter life crisis loh. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai quarter life crisis, mulai dari tanda-tandanya hingga gimana sih caranya mengatasi quarter life crisis itu. Kami berharap seluruh peserta dapat mengikuti acara ini dari awal hingga akhir dengan selalu mengaktifkan kamera dan aktif mengajukan pertanyaan. Karena kami telah menyiapkan berbagai macam door prize yang bisa kalian dapatkan. Tentunya dengan catatan tadi ya, selalu mengaktifkan kamera dan mengajukan pertanyaan nanti di sesi akhir. Lalu acara ini diselenggarakan dan didukung penuh oleh Yayasan Cintai Diri Indonesia. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada para pihak sponsor, media partner, dan media community, dan semua pihak yang telah membantu menyukseskan acara webinar hari ini. Lalu yang selanjutnya yaitu ada sambutan dari Ketua Pelaksana acara webinar hari ini, yaitu Kak Putri Indah Permatasari. Untuk Kak Putri, dipersilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Siti Fatimah, SIKOM MSI, selaku dosen mata kuliah Media Humas. Yang saya hormati Kak Setiani Alfinuha, SPSI, MPSI, psikolog, selaku pemateri dalam acara webinar hari ini. Yang saya cintai kepada teman-teman panitia dan peserta yang telah hadir di acara webinar yang berjudul mengatasi quarter life crisis ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di sini untuk bersama-sama mengikuti acara webinar yang berjudul mengatasi quarter life crisis dengan keadaan sehat walafiat. Saya selaku Ketua Pelaksana, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Siti Fatimah, SIKOM MSI selaku dosen Media Humas. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada pemateri hari ini, Kak Setiani Alfinuha, SPSI, MPSI, psikolog. Saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah hadir dan meluangkan waktunya untuk mengikuti acara webinar ini yang akan membahas mengatasi quarter life crisis. Semoga dengan dilaksanakannya kegiatan webinar ini, saya berharap teman-teman bisa memahami dan bisa mengatasi quarter life crisis yang mungkin sedang dialami, dan semoga ilmu yang ada di webinar ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada pihak sponsor, yaitu Yayasan Cintai Diri Indonesia, Ines Kosmetik, Good Dynamic, What We Got, Pinsa, Es Papai, dan Momenku. Saya ucapkan terima kasih juga kepada media partner kita, yaitu Info Cimahi dan Info Bandung Barat. Kemudian terima kasih kepada community partner kita, yaitu ada Embran Duyot, Yayasan Teruntuk, dan Sejiwa yang telah bersedia bekerjasama di acara webinar kami. Kemudian untuk teman-teman
Jangan sungkan ya, jika ada hal-hal atau poin-poin yang kurang jelas, silakan nanti tanyakan kepada pemateri saat sesi tanya jawab, karena yang berani bertanya akan mendapatkan door prize dari kami. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia yang telah mempersiapkan acara ini dengan sangat baik. Semoga kerja keras teman-teman dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kak Putri atas sambutannya. Kami kembali informasikan kepada teman-teman semua untuk selalu mengaktifkan kamera dan menyiapkan pertanyaan yang ingin diajukan. Atau teman-teman semua juga bisa sharing nanti terkait dengan kondisi yang sedang dialami. Lalu bagi teman-teman yang aktif dalam acara ini akan mendapatkan door prize menarik yang telah kami siapkan. Wow, kira-kira apa sih Kak door prize-nya? Jadi, door prize yang telah kami siapkan adalah yang pertama ada voucher konseling dari Yayasan Cintai di Indonesia. Lalu ada voucher belanja dari Ines, voucher 30.000 dari Vinsa, voucher belanja dari Momenku, gantungan kunci dan waste bag dari Good Dynamics, dan yang terakhir baju gratis dari What We Clothes. Menarik sekali kan? Jadi jangan lupa ya kalian persiapin pertanyaannya nanti di akhir acara. Baik, untuk selanjutnya sebelum kita ke acara yang utama, di sini kita akan menampilkan dulu salah satu sponsor kami yaitu Ines Cosmetics. Apakah jadinya panas aja ketua. baik, selanjutnya ada pemaparan materi nih dari Ines Cosmetics, yaitu Mbak Novi. Baik, terdengar suara saya teman-teman. Oke, terima kasih nih Kak Hasna, selaku moderator, untuk mempersilakan saya dari Ines Cosmetics untuk pemaparan Ines Cosmetics. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para pembelajar hari ini. Semoga semangatnya seperti pada pagi hari tadi ya teman-teman. Dan di sini saya akan mewakili Ines Cosmetics untuk memaparkan apa itu Ines Cosmetics. Oke, salam kenal ya teman-teman. Teman-teman, perkenalkan nama saya Novi, saya selaku perwakilan dari PT Kosmetika Taman Super Indah atau sering disebut dengan Ines Cosmetics. Di sini izinkan saya untuk memaparkan apa itu Ines Cosmetics. Next. Nah, tahukah teman-teman, sebesar 82,5% wanita Indonesia beranggapan bahwa cantik berarti memiliki kulit cerah dan glowing. Di sini saya akan memaparkan Ines agar teman-teman mendapatkan kulit sehat, kulit cerah, dan kulit glowing tentunya. Next. Tagline kami adalah Happiness with Ines, membuat wanita Indonesia memperoleh kebahagiaan dengan kulit yang sehat dan cantik, sehingga menyebarkan energi positif kepada orang sekelilingnya. Next. Nah, untuk produk Ines Cosmetics merupakan sebuah brand kosmetik yang sudah memiliki ratusan produk, meliputi make up, skincare, dan body care. Bisa dilihat dari tayangan PPT kami, kita ada make up nih untuk mempercantik keseharian teman-teman, khususnya partisipan wanita. Dan kita ada yang namanya skincare dan body care untuk mendapatkan kulit yang sehat bersama Ines Cosmetics, bisa dipakai oleh kalangan umum nih teman-teman. Next. Nah, Ines Cosmetics ya teman-teman sudah mengantongi sertifikat halal serta BP POM. Jadi jangan khawatir lagi nih memakai produk lokal, produk Ines Cosmetics, karena Ines Cosmetics ini sudah terdaftar di BP POM dan sudah tersertifikasi produk halal. Next. Ines Cosmetics launching produk terbaru nih, New Rising Oil Cleanser, di mana pembersih satu langkah untuk mengangkat kotoran, membersihkan,
Make up waterproof sekaligus menutrisi, melembabkan kulit. Bagus sekali untuk perawatan kulit seharian teman-teman, untuk membersihkan kotoran terdalam di wajah teman-teman. Bisa dipakai nih sehari 2 kali. Nanti kepoin ya untuk produk Ines Cosmetics terbaru, New Nourishing Oil Cleanser-nya. Oke, next. Nah, Ines Cosmetics bukan bisa dicari di toko-toko kosmetik kesayangan teman-teman saja, tapi juga bisa dilihat di e-commerce kami, yaitu Shopee, Tokopedia, JJID, gogobli.com, bahkan e-commerce lainnya. Bahkan bisa di-download di aplikasi kita melalui Play Store, My Ines ya teman-teman. Dan juga bisa dilihat di website kami, www.ines.co.id. Dan jangan lupa nih berteman di sosmed kami, IG, Facebook, TikTok, YouTube, @Ines Cosmetics, karena banyak sekali produk-produk yang akan di-launching di 2022 ini. Next. Nah, teman-teman bisa men-screenshot voucher ya, teman-teman, untuk pembelanjaan secara jalur pribadi. Teman-teman akan mendapatkan diskon 30% terkhusus pembelanjaan oil nourishing dan diskon 15% untuk pembelanjaan all item produk lainnya. Serta kalau teman-teman pembelanjaan di angka 150.000 akan mendapatkan free ongkir up to 20.000 pada hari ini. Dan sudah tertera nomor telepon saya, teman-teman bisa berkonsultasi secara gratis, mencari makeup yang tepat, perawatan kulit yang tepat, dan cara menggunakan voucher tentunya dengan produk Ines Cosmetics. Next. Makeup bukanlah topeng yang menutupi kecantikanmu, namun makeup membuatmu mengekspresi siapa dirimu dari dalam. Nah, demikian pemaparan dari Ines Cosmetics. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, Mbak Novi, terima kasih banyak. Keren sekali ya, Happiness with Ines. Selanjutnya kita masuk ke dalam acara inti nih yang sudah kita tunggu-tunggu, yaitu pemaparan materi. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan CV singkat dari narasumber kita hari ini, yaitu Kak Setiani Alfinuha, SPSI, MPSI, Psikolog. Kak Setiani, beliau merupakan psikologi klinis yang berkompetensi dan berwenang memberikan berbagai layanan psikologi seperti asesmen dan intervensi psikologis. Lalu riwayat pendidikan beliau yaitu lulusan Magister Psikologi Profesi Universitas Surabaya dengan predikat summa cum laude IPK 3,94 dan sarjana Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan predikat summa cum laude IPK 3,93. Lalu pekerjaan beliau untuk saat ini yaitu psikolog klinis di P2TP 2A Kabupaten Gresik, CV Solution, konsultan psikologi di Halodoc, dan dosen LB di UMG. Beliau juga sudah menjadi narasumber di berbagai acara webinar. Baik, selanjutnya langsung saja kita sambut Kak Setiani yang sudah hadir pada hari ini untuk memaparkan materi. Halo Kak Setiani. Halo Kak Hasna dan kakak-kakak panitia dan juga peserta semua, selamat siang. Suara saya terdengar jelas ya? Siang, Kak. Oke, sebelum saya memaparkan materi, saya izin untuk memutarkan video tentang Love Yourself Indonesia yang sebetulnya ini berkaitan ya dengan materi yang akan saya sampaikan nanti. Jadi saya share video dulu. Sudahkah kamu mencintai dirimu sendiri? Mencintai diri sendiri memang tak semudah yang kita pikirkan. Mencintai diri sendiri harusnya bukan hal yang luar biasa, tapi banyak di antara kita yang masih belum bisa mencintai diri sendiri. Padahal mencintai diri sendiri itu penting banget loh. Banyak nih yang masih menganggap bahwa dirinya adalah manusia yang paling tidak beruntung di dunia ini. Bahkan sering merasa overthinking, insecure, karena suka membandingkan diri dengan orang lain. Ini salah satu tanda kamu belum mencintai diri sendiri. Nah, Love Yourself hadir sebagai wadah bagi kamu yang mulai kehilangan jati diri kamu. Love Yourself merupakan forum independen yang beranggotakan pemuda dan pemudi dari berbagai latar belakang. Komunitas ini dibentuk untuk menjadi ruang bertumbuh dan sinergi bersama. Komunitas yang kini sudah melebarkan sayapnya menjadi sebuah yayasan
dibuat sebagai sarana peningkatan kompetensi diri dan dalam rangka menyiapkan pribadi yang lebih baik di masa depan, serta menjadi wadah untuk sharing dari berbagai kalangan yang memiliki kegelisahan yang sama terkait kesehatan mental. Karena kami sadar bahwa kita sulit untuk mencintai orang lain jika kita tidak bisa cinta dengan diri sendiri. Tujuan berdirinya Love Yourself untuk mengedukasi orang-orang untuk memiliki kesadaran mengenai pentingnya kesehatan mental. Dengan adanya pengetahuan, maka orang akan dengan mudah menyadari. Dengan timbulnya kesadaran, maka stigma negatif mengenai permasalahan psikologis dapat dikurangi. Nah, kurang lebih penjelasan singkat tentang Love Yourself. So, cintailah dirimu sendiri sebagaimana kamu mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. I love myself. Oke, baik. Itu tadi adalah video singkat tentang Yayasan Love Yourself Indonesia. Kemudian berkaitan juga tentang bagaimana sih pentingnya untuk mencintai diri sendiri sebelum kita mencintai orang lain gitu ya. Tadi di video juga disampaikan tentang insecurity, overthinking, dan lain sebagainya. Wah, ini berkaitan sekali ya dengan materi yang akan saya sampaikan. Untuk pemaparan materi siang ini kita santai aja ya, karena ini jam-jam siang, jam-jam ngantuk biasanya. Jadi saya apresiasi kepada kakak-kakak panitia dan juga kepada peserta, spesial untuk peserta ya. Terima kasih. Weekend siang-siang kita belajar, bukan belajar ya, berdiskusi bersama siang ini. Oke, jadi materi kita siang ini adalah bagaimana cara mengatasi quarter life crisis gitu. Nah, sebelum kita masuk ke materi, boleh dong teman-teman peserta dan juga panitia juga boleh silahkan ini di reaction di Zoom-nya masing-masing ya. Silahkan di reaction untuk teman-teman yang usianya antara 18 sampai 20-an, 21, 22, dan seterusnya. Silahkan. Oke. Cukup banyak ya. Nah, bahkan hampir sebagian besar. Kayaknya hampir semuanya ya usianya antara 18 sampai dengan 20-an. Baik, berarti saya rasa materi siang ini relate dengan teman-teman juga. Barangkali relate juga dengan saya gitu ya. Oke, baik. Terima kasih atas responsnya. Kita lanjut. Oke. Nah, karena kita berada di rentang usia yang kurang lebih sama, 18-an sampai dengan 20-an, boleh banget untuk teman-teman ketikkan di kolom chat kekhawatiran apa sih yang sekarang ini teman-teman rasakan. Yuk, boleh kita bebas ya berdiskusi siang ini. Tidak ada jawaban benar salah, baik buruk. Jadi kita berdiskusi. Kekhawatiran apa sih yang saat ini sedang teman-teman rasakan di usia 20-an atau di usia 19-an dan lain sebagainya. Oke, kekhawatiran tentang karir ke depannya. Baik, apalagi nih? Takut jadi titik-titik. Oke, baik. Ada lagi? Apa sih yang kita khawatirkan di usia-usia 20-an? Oke, wah ini cepat sekali ya bergesernya kolom chatnya. Jadi tampak sekali peserta antusias meskipun siang-siang ya. Khawatir tentang masa depan, khawatir masalah pekerjaan, cemas terhadap karir di masa depan, takut tidak bisa mengejar impian. Baik, terima kasih atas responsnya. Wah, ternyata cukup banyak ya yang kita khawatirkan di usia 20-an ini. Oke, nah ternyata Anda tidak sendiri ya, teman-teman. Memang di usia 20-an atau usia menjelang dewasa itu mulai banyak pertanyaan seputar jodoh, karir, pekerjaan, mau kuliah atau kerja, setelah lulus kuliah mau ngapain, dan lain sebagainya. Kabar baiknya, kita nggak sendiri ternyata ya. Banyak tadi di kolom chat jawaban yang mirip-mirip tentang masa depan, tentang karir, pekerjaan, dan lain sebagainya. Oke, nah di ilustrasi gambar ini, ternyata yang harus kita pikirkan di usia 20-an itu banyak ya. Mulai dari kapan nikah,
pasangannya mana, nanti kalau lulus mau jadi apa, kerja di bidang apa, dan lain sebagainya. Dan seringkali pikiran-pikiran ini dibarengi dengan mempertanyakan diri. Bisa nggak ya? Mampu nggak? Dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan bahas tentang bagaimana kita bisa survive dari masa yang memang harusnya kita lewatin ini. Kita nggak bisa ya skip langsung ke 30-an, kan nggak bisa. Kita mau nggak mau, suka nggak suka harus melewati ini. Oke, nah, quarter life crisis itu sebetulnya adalah kondisi kekhawatiran yang dialami oleh individu yang mulai meninggalkan kenyamanan hidup di masa remaja menuju hidup yang sesungguhnya di masa dewasa. Jadi konsepnya adalah kita meninggalkan zona nyaman ya. Barangkali kalau dulu usia remaja ketika menjalin relasi romantis itu ya untuk have fun aja, untuk senang-senang aja. Tetapi di usia 20-an atau usia dewasa awal biasanya itu kita dituntut untuk menjalin relasi romantis yang serius. Arahnya kemana nih? Gitu. Kalaupun kita kuliah juga dituntut untuk berkarir di bidang apa dan lain sebagainya. Nah, itu sebabnya biasanya terjadi krisis di usia 20-an. Oke. Nah, secara teoritis ini termasuk di tahapan usia emerging adult ya, di mana usia dewasa awal atau ini adalah masa transisi dari masa remaja menuju dewasa awal. Nah, menurut Arnett ini rentang usianya antara 18 tahun sampai dengan 29 tahun. Nah, karena ini masa transisi atau masa perubahan, jadi seseorang dianggap sudah bisa meninggalkan ketergantungan di masa remaja, namun di waktu yang sama seseorang juga memasuki fase yang penuh dengan tanggung jawab, yaitu masa dewasa. Jadi masa peralihan ini biasanya rentan dengan konflik dari yang remaja yang kita serba tergantung, terus tiba-tiba kita harus mengemban banyak tanggung jawab gitu, dan itu tentunya tidak nyaman ya. Oke, nah karakteristik dari emerging adult ini yang pertama adalah dewasa awal itu biasanya masanya untuk eksplorasi diri, ya seperti yang Anda lakukan siang ini. Nah, ini kan juga sebagai bentuk upaya kita mengeksplorasi diri. Kemudian karakteristik berikutnya adalah ketidakstabilan. Kenapa ada ketidakstabilan? Karena memang ini proses berpindah ya, dari yang remaja yang semuanya serba enak, semuanya serba bergantung, sekarang pelan-pelan harus mandiri, harus apa-apa ditanggung diri sendiri. Kemudian karakteristik yang ketiga adalah fokusnya lebih ke diri sendiri gitu. Kalau dulu barangkali kalau masa remaja ya ada geng-gengan atau punya teman satu geng atau bestie, tapi kalau ketika dewasa itu pelan-pelan biasanya akan memudar, fokusnya ke diri masing-masing. Kemudian karakteristik berikutnya adalah merasa ambisius ya di usia-usia dewasa awal ini, seolah-olah banyak sekali yang ingin dicapai, tetapi terkadang merasa resource-nya ini nggak cukup sehingga mempertanyakan diri, bisa nggak ya, mampu nggak ya, dan seterusnya. Padahal di usia dewasa awal ini sangat mungkin loh bagi kita untuk melakukan eksplorasi diri dan juga melakukan eksperimen, percobaan-percobaan yang dulu kita nggak pernah lakukan. Oke, biar siang ini nggak ngantuk dan lebih interaktif ya, kita akan main games. Rules-nya adalah saya silahkan Anda tanggapi apakah kalimat yang saya sampaikan ini atau yang saya bacakan ini adalah mitos atau fakta. Nah, silahkan ketik di kolom chat ya. Apakah ini mitos atau fakta, bisa dipakai. Baik, pernyataan pertama. Quarter life crisis membuat kita merasa tidak berdaya dalam menghadapi kehidupan. Silahkan. Apakah ini mitos? Baik. Oke, wah cepat sekali pergeseran kolom chat ya. Saya sampai tidak bisa membaca nama-namanya nih, saja.
Masya Allah ya sih, pesertanya antusias. Sejauh ini sepertinya 50-50 nih, 50% mitos, 50% fakta. Jadi jawabannya apa ya? Nah, jawabannya adalah fakta, teman-teman. Nama krisis nih. Jadi, salah satu ciri dari quarter life crisis itu adalah krisis emosional yang ditandai dengan perasaan yang tidak berdaya, merasa terisolasi, ragu dengan kemampuan sendiri, tak kurang termotivasi, adanya rasa-rasa iri. Nah, apalagi dengan perkembangan media sosial ya, kita dengan mudah mengakses kehidupan orang lain atau 15 detik kehidupan orang lain lewat story Instagram misalnya. Kita dengan mudah bisa membandingkan. Kok dia di usia sekian sudah punya ini itu ya, kok aku masih gini-gini aja. Oke, pertanyaan kedua. Quarter life crisis dapat menimbulkan rasa cemas yang berlebih. Apakah ini mitos atau fakta? Baik. Kalian menjawab fakta nih. Oke, baik. Terima kasih atas responsnya. 100% menjawab fakta. Dan jawabannya adalah betul. Fakta ya, teman-teman. Ciri lain dari quarter life crisis itu adalah kecemasan yang tinggi. Yang ini muncul dalam bentuk serangan panik biasanya. Kenapa cemas? Karena kita cenderung meragukan kemampuan diri. Bisa nggak ya? Mampu nggak ya? Kompeten tidak ya? Jangan-jangan aku tertinggal dengan yang lain. Kayak gitu. Oke. Pernyataan berikutnya. Quarter life crisis terjadi di semua usia. Apakah ini mitos atau fakta? Baik. Wah, sejauh ini jawabannya adalah mitos. Oke. Wah, baik. Terima kasih atas responsnya. Dan betul jawabannya adalah mitos. Quarter life crisis itu terjadi di peralihan usia remaja menuju dewasa awal. Biasanya terjadi di sekitar usia 20-an. Jadi 20 kurang dikit sampai dengan 20 ke atas sampai dengan 29 tahun biasanya. Nah, quarter life crisis ini biasanya dari beberapa riset yang saya baca itu banyak terjadi di lulusan sarjana atau mahasiswa yang akan menyelesaikan pendidikannya gitu ya. Jadi yang sedang menyusun tugas akhir atau yang baru-baru lulus itu biasanya lebih sering dijumpai mengalami quarter life crisis. Oke. Pernyataan berikutnya, quarter life crisis hanya terjadi pada laki-laki karena laki-laki dituntut untuk lebih memiliki karir yang matang. Apakah ini mitos atau fakta? Baik, wah, sejauh ini jawabannya adalah mitos. Oke, terima kasih atas responsnya. Ya, betul, teman-teman. Jadi, mitos ya. Karena quarter life crisis itu dari beberapa data menunjukkan bahwa ini bisa terjadi baik di laki-laki maupun di perempuan. Khususnya, ini terjadi di peralihan remaja menuju dewasa awal. Nah, justru di penelitian Agustin 2012 itu menyebutkan bahwa quarter life crisis itu lebih banyak dialami oleh perempuan loh daripada laki-laki. Nah, kira-kira kenapa ya? Kalau dari penelitian Agustin yang saya baca ini, karena perempuan itu kalau di budaya kita multi peran ya. Artinya kalau laki-laki biasanya dianggap sukses kalau bekerja, kalau berkarir yang matang. Nah, tetapi di perempuan itu agak banyak perannya. Kalau sekolah tinggi, nanti dikiranya ngapain sekolah tinggi, kan ujung-ujungnya ngurusin rumah tangga. Kalau nggak sekolah nanti kok nggak berpendidikan tinggi. Kalau bekerja dikira menelantarkan anak. Kalau nggak bekerja nanti sayang ijazahnya, dan seterusnya. Jadi banyak sekali stigma-stigma yang kesannya agak menghambat bagi perempuan, sehingga untuk menentukan pilihan di perempuan itu lebih sulit dibanding laki-laki, itu di budaya kita. Oke, pernyataan berikutnya.
quarter life crisis berkaitan dengan tugas perkembangan. Apakah ini mitos atau fakta? Oke, baik, sejauh ini jawabannya adalah fakta. Baik, ini terus berjalan ya di kolom chat. Fakta. Baik, terima kasih atas responsnya. Betul, teman-teman. Quarter life crisis itu berkaitan dengan tugas perkembangan dewasa. Kalau kita tahu, tugas perkembangan dewasa itu diantaranya memiliki relasi romantis yang serius. Artinya kalau kita punya pacar atau kita punya pasangan, itu idealnya diarahkan ke yang serius, ke pernikahan. Berbeda kalau kita di usia remaja. Barangkali ketika punya pacar ya cuma buat have fun aja, buat keren-kerenan aja barangkali. Tapi di usia dewasa kita dituntut untuk menjalin relasi romantis yang serius. Nah, kemudian di usia dewasa ini kita dituntut untuk mandiri secara finansial. Barangkali karena sebagian besar mahasiswa ya yang dulunya ketika SMA di rumah kemudian tiba-tiba merantau, meskipun masih dapat suplai keuangan dari orang tua, tapi kita harus ini keuangan itu sendiri. Nah, itu kan juga bentuk latihan kita untuk mandiri mengelola keuangan. Dan masih banyak lagi tuntutan-tuntutan yang dibebankan kepada usia dewasa, khususnya dewasa awal. Oke. Nah, sebetulnya di quarter life crisis itu sendiri ada tahapannya, teman-teman. Tidak tiba-tiba, tidak ujuk-ujuk gitu ya. Jadi ada, menurut Robinson itu ada 4 tahap. Yang pertama adalah tahap lock-in. Nah, lock-in ini adalah seseorang merasa bingung, merasa ragu tentang perannya, komitmennya dalam hidup. Kemudian di fase-fase lock-in ini biasanya seseorang cenderung memenuhi harapan orang lain dan mengabaikan perasaan pribadi. Gitu. Misalnya ketika ambil jurusan, ya ambil jurusan-jurusan yang diinginkan orang tua, misalnya yang katanya lebih realistis dan mengesampingkan dan menekan perasaan-perasaan pribadi yang bahwa sebetulnya kita tidak nyaman dan lain sebagainya. Nah, kemudian tahapan kedua adalah aspiration. Nah, di tahap kedua ini seseorang berusaha keluar atau dipaksa keluar dari komitmen atau keinginan yang telah dibuat. Gitu. Jadi misalnya yang awalnya lebih nyaman gini-gini aja, ya kuliah pulang, tetapi mulai berusaha untuk memperbanyak skill dengan memperbanyak aktivitas, kursus, berorganisasi, dan lain sebagainya. Entah itu dipaksa, atau memang berusaha mencari gitu. Nah, biasanya di fase aspiration ini, seseorang mengalami ini ya, merasa sedih, terus merasa nggak pasti, dan lain sebagainya. Kemudian tahap berikutnya adalah exploration. Nah, di tahap ini mengeksplorasi diri dan bereksperimen pada berbagai, namun di sini masih merasakan perasaan-perasaan negatif biasanya. Masih ada ragunya, masih ada mempertanyakan tentang dirinya, tetapi di fase exploration ini seseorang cenderung mau coba hal baru. Nah, fase yang terakhir adalah fase rebuilding. Di fase terakhir ini, seseorang akan lebih mampu berkomitmen terhadap peran yang baru dalam hidup, menjadi individu yang lebih otentik, dan termotivasi secara intrinsik. Nah, ternyata untuk melalui quarter life crisis, itu memang ada tahapnya ya, artinya tidak tiba-tiba bebas dari quarter life crisis, enggak. Ternyata ada sedihnya juga, ada coba-cobanya juga, yang barangkali juga ada gagalnya. Tapi gimana kita bisa memanage perasaan-perasaan negatif, cemas, takut, sedih, dan lain sebagainya itu, sehingga kita bisa masuk ke fase rebuilding. Nah, yuk kita refleksikan. Dari 4 tahap kita ada di tahap yang mana? Apakah masih di lock-in, masih bingung, ragu, cenderung
mengiyakan apa kata orang dan lain sebagainya, atau kita sudah di rebuilding, yang sudah menemukan passion-nya, yang sudah berlatih dan mengasah dari exploration dan lain sebagainya. Jadi coba melihat ke dalam diri masing-masing gitu ya, kita ada di tahap yang mana. Oke. Nah, karena peralihan remaja ke dewasa awal ini banyak perubahannya, kemudian juga banyak hal yang kita perlu persiapkan, sehingga di sini saya sampaikan berkaitan dengan strategi menghadapi quarter life crisis. Yang pertama adalah menghargai diri. Nah, ini kelihatannya sepele tetapi penting. Coba deh kita berhenti untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita pelan-pelan menghargai keunikan kita sendiri. Rasanya nggak fair ya kalau kita membandingkan seluruh hidup kita dengan 15 detik kesuksesan orang lain. Dari mana itu? Dari Instagram Story misalnya. Kan nggak fair ya, kita bandingkan seumur hidup kita dengan 15 detik keberhasilan orang lain. Seringkali kalau kita terus-terusan membandingkan, itu kita jadi sulit untuk menghargai keunikan diri kita sendiri. Nah, kemudian kalau kita sudah bisa menghargai diri, mengapresiasi keunikan diri, menghargai usaha yang kita lakukan, terlepas itu berhasil atau gagal, yang kedua adalah take action. Terima rasa ragu, kemudian ubah jadi tindakan. Kenapa terima rasa ragu? Karena salah satu karakteristik dari quarter life crisis itu ada ragu, cemas, sedih, dan lain sebagainya. Yang sebetulnya secara psikologis tidak ada perasaan yang abadi, tidak ada emosi yang seumur hidup. Artinya kita hidup itu ya senang, besok sedih lagi, dan seterusnya. Perasaan yang hadir itu bukan untuk ditolak atau enggak denial. Enggak, saya enggak cemas, enggak, saya enggak sedih. Bukan itu, tetapi bagaimana kita terima bahwa, oh iya, aku sedang sedih. Kalau aku sedih, aku butuh apa? Misal nangis. Oke, take your time untuk nangis sejenak, lalu bangkit lagi ya. Jadi, emosi itu ibaratnya tamu, teman-teman. Tamu, kalau ada tamu kan ketok pintu ya. Yang kita lakukan cukup bukakan, kita terima, kita tanya butuhnya apa. Yang namanya tamu dia akan pulang kok, artinya dia akan pergi kok. Beda kalau kita terus tolak, kita nggak bukain pintu nih, kita kunci terus pintu kita, ya tamu itu akan ngetok terus, emosi yang kita rasakan akan tetap intens gitu. Jadi terima perasaan ragu, kemudian ubah jadi tindakan. Oke. Nah, berikutnya adalah temukan support system, karena kita makhluk individu sekaligus makhluk sosial, yang artinya kita butuh orang lain juga. Nah, dalam bertumbuh, dalam mengembangkan potensi kita juga butuh orang lain. Siapa itu? Nah, yuk kita temukan. Apakah teman yang sefrekuensi, yang memiliki visi misi yang sama, atau mungkin mentor, atau mungkin dosen, dan lain sebagainya. Temukan support system. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah mencintai diri sendiri. Kembali ke diri sendiri. Barangkali kita selama ini sibuk cari jalan keluar, padahal jalan keluarnya adalah jalan ke dalam. Artinya kita telaah diri kita. Kita ini orang yang seperti apa? Kekurangan saya apa? Kelebihan saya apa? Saya senang kalau bagaimana? Saya sedih atau nggak nyaman kalau bagaimana? Jadi, yuk kembali ke diri sendiri. Kita temukan diri ini tuh sebetulnya siapa. Nah, berikutnya, set boundaries atau bangun batasan. Kalau kita sudah kenal dengan diri kita tahu apa yang kita mau, kita tahu kita nyaman di situasi seperti apa, tidak nyaman di situasi yang bagaimana, sehingga kita bisa membangun batasan, membuat batasan diri. Membuat batasan ini termasuk
membuat batasan penggunaan sosial media ya, yang artinya kita kepo dengan kehidupan orang lain. Ya kalau itu memotivasi kita. Kalau jatuhnya jadi self blaming, nyalahin diri, nah itu baiknya dikurangi. Nah, kemudian langkah terakhir, it's okay kok kalau teman-teman dalam menghadapi quarter life crisis ini membutuhkan bantuan profesional. Nggak apa-apa. Wajar. Terkadang di satu masa di mana kita udah coba berbagai cara, tapi kok tetap gini-gini aja ya. Barangkali kita butuh orang lain yang profesional, yang objektif, yang menilai masalah kita, bukan menilai siapa kita, sehingga kita sama-sama untuk berproses mencari solusi dari apa yang kita alami. Nggak apa-apa berkunjung ke profesional, itu normal gitu ya. Jadi abnormal behavior in abnormal situation is normal gitu. Oke, nah ini ada quotes menarik. It's during such difficult period that a person is motivated to search for new understanding about self and world and to find new ways of coping with life challenge. Jadi it's okay kok kalau kita masih ngerasa kesulitan dengan kehidupan yang baru ini, dengan tuntutan yang baru ini. Nggak apa-apa. Ya itu artinya kita manusia, kita punya perasaan, kita bukan semen yang kokoh sepanjang masa gitu. Nah, quotes terakhir adalah bergelut dengan quarter life crisis itu hal biasa. Tapi melaluinya dan menemukan dirimu sendiri itu sangat luar biasa. Jadi nggak apa-apa kalau sekarang masih mempertanyakan tentang diri, sekarang masih ragu-ragu dengan diri. Yuk pelan-pelan dimulai dipraktekkan apa yang kita diskusikan siang ini. Harapannya kita bisa melaluinya dan menemukan diri kita sendiri. Oke, sekian dari saya. Waktu saya kembalikan kepada Kak Hasna selaku moderator. Iya, baik. Terima kasih Kak Setiani sudah memaparkan materinya. Luar biasa, keren sekali ya. Untuk selanjutnya, kita masuk ke dalam sesi tanya-jawab. Bagi teman-teman yang telah menyiapkan pertanyaan, dipersilakan langsung memberikan pertanyaannya melalui kolom chat atau bisa menggunakan fitur raise hand. Teman-teman, baik, katanya ada yang bertanya. Kak mau tanya, apakah broken home itu jadi mempengaruhi quarter life crisis? Dari Kak Atika. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya dari Kak Atika. Menarik ya pertanyaannya ini. Apakah broken home itu mempengaruhi quarter life crisis? Sebelum kita bahas tentang apakah ini ada pengaruhnya atau tidak, kita perlu samakan persepsi dulu nih. Broken home itu apa? Karena definisi broken home itu cukup banyak ya yang saya tahu. Apakah broken home ini artinya orang tuanya bercerai? Atau ada juga yang mendefinisikan bahwa orang tuanya nggak bercerai, rumahnya ada, orang tuanya lengkap, tapi broken. Artinya relasinya nggak bagus di situ. Jadi broken home ini yang mana? Dan saya rasa keduanya juga broken home. Yang orang tuanya bercerai juga belum tentu merasakan broken home. Sebaliknya yang orang tuanya utuh pun juga belum tentu nggak broken gitu. Jadi kita harus samakan persepsi dulu. Oke, yang saya tangkap broken home di sini adalah yang relasi keluarganya nggak bagus, gitu ya, terlepas cerai atau tidak cerai. Apakah ini berpengaruh ke quarter life crisis? Saya rasa
yang namanya broken, rusak ya, itu akan berpengaruh ke perkembangan seseorang. Pengaruhnya seperti apa? Nah, ini macam-macam. Di berapa rusaknya atau brokennya? Biasanya kalau di usia-usia anak-anak, itu kan kita masih butuh butuh uh, butuh banget sosok orang tua, sosok ayah, sosok hanya sebagai pemenuh finansial ya, tetapi juga sebagai pemberi afeksi atau memberikan kasih sayang. Kalau kebutuhan itu tidak terpenuhi, tentu pada tahap perkembangan berikutnya juga akan lebih struggle gitu. Jadi pengaruhnya di situ. Effortnya akan jadi lebih banyak. Gampangnya gini, kita perkembangan di bayi, batita, balita, anak-anak, remaja nggak ada masalah aja, itu bisa mengalami quarter life crisis gitu. Apalagi yang keluarganya nggak oke relasinya, sehingga struggle-nya akan lebih banyak, effort yang diberikan pun juga lebih banyak. Saya rasa itu ya, Kak Atika, pertanyaannya menarik sekali ini. Terima kasih. Atika, apakah sudah menjawab? Sudah terjawab pertanyaannya? Untuk selanjutnya, ada dari Kak Haifa. Katanya, Kak, kalau misalnya teman saya bercerita bahwa dia sedang mengalami quarter life crisis, sebaiknya saya menghadapinya seperti apa ya? Oke, baik. Terima kasih Kak Haifa. Ini menarik juga ya, menjadi support system yang baik. Caranya gimana untuk orang-orang yang sedang mengalami quarter life crisis? Oke, yang pertama adalah hargai. Hargai apa? Hargai dia sudah mau menunjukkan kelemahannya. Ya, kenapa? Karena nggak mudah loh untuk bilang, aduh kayaknya aku quarter life crisis deh, aduh kayaknya aku capek banget deh. Itu kan nggak mudah ya. Di society kita yang menuntut kita untuk selalu kuat. Kita hargai itu dulu. Yang kedua adalah hadir. Hadir ini artinya kita ada, kita mau mendengarkan. Jadi menjadi active listening, menjadi pendengar yang aktif. Caranya gimana? Ya kita dengarkan aja apa yang ingin dia keluhkan, apa yang ingin dia ceritakan. Karena terkadang orang-orang itu, apalagi di usia dewasa ya, datang itu hanya ingin ngeluh aja kok. Hanya ingin cerita aja. Hanya ingin diterima kalau dia sedang lemah saat itu. Kadang orang-orang yang merasa quarter life crisis itu nggak butuh saran. Kadang justru butuh diterima. Saya yakin di usia dewasa itu sebetulnya tahu kok mana yang baik, mana yang buruk. Jadi cukup dengarkan aja. Yang kedua validasi emosinya. Misal nih dia mengeluhkan capek, nangis bombay dan lain sebagainya, kita validasi aja. Oke, dari cerita yang kamu berikan, kamu merasa sedih ya. Aku bisa apa nih buat kamu? Kamu pengen apa? Pengen aku bantu apa dan lain sebagainya. Saya rasa itu aja cukup. Jadi tidak perlu memberikan saran yang tidak dibutuhkan atau tidak diminta gitu. Karena terkadang bukan kesalahan ya, kurang tepat menurut saya kalau kita ketika ada teman ngeluh, kita bilang, ya kamu harusnya bersyukur. Nah itu kan justru jadi orang itu jadi nggak keluar ceritanya. Justru jadi menyalahkan diri sendiri, oh iya ya, aku nggak bersyukur ya. Padahal kan nggak apa-apa kita ngeluh di orang yang tepat. Gitu. Saya rasa itu untuk membersamai orang-orang yang sedang mengalami quarter life crisis. Oh iya, sudah ada yang raise hand ya? Dipersilahkan untuk bertanya. Rastika. Baik, terima kasih Kak Hasna. Ketemu lagi ya Kak Stiani sama saya. Saya ada pertanyaan mengenai apa yang tadi sudah dijelaskan juga ya. Yang saya hadapi sekarang itu tuh banyaknya tuntutan atau kayak saya tuh harus seperti apa yang
orang mau gitu, atau salah satunya saya tuh harus seperti apa yang keluarga saya mau misalnya, seperti itu. Atau diuraikannya itu seperti kita tuh sulit untuk menentukan apakah kita tuh harus menjalani hidup dengan sesuai keinginan kita sendiri atau harus menuruti orang tua kita gitu, bahkan keluarga kita. Dengan iming-iming tuh kita kan keluarga kamu gitu. Ya anak tuh harus nurut loh dengan apa yang orang tua ucapkan gitu. Seperti itu ya kalau sekarang ya penyampaiannya. Menurut Kastiani nih, walaupun kita sadar kalau setiap orang itu punya titik suksesnya masing-masing gitu. Setiap orang itu punya kemampuannya masing-masing gitu. Tapi kan ada aja yang membuat kita jadi down misalnya, atau jadi lebih nggak percaya diri lagi gitu. Kalau dari Kak Stiani sendiri nih, ada nggak sih cara atau tips buat kita tuh kayak seenggaknya kita tahu dulu kita mau apa, atau kita tuh percaya dulu aja, atau bahkan dengan cara cepatnya ya udah kita ikutin aja apa mau keluarga gitu. Seperti itu sih Kak Stiani. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Hasna. Ini saya langsung izin jawab ya. Iya, silahkan Kak. Oke, Kak Rastika ini keren ya. Dari pagi udah stay untuk berproses padahal di weekend. Jadi saya apresiasi ya Kak. Thank you. Oke, tadi pertanyaannya berkaitan dengan di usia dewasa awal ini kan banyak sekali hal yang harus kita pilih. Atau kita dituntut untuk menentukan banyak hal, mulai dari jodoh, pekerjaan, kuliah, apapun itulah. Kemudian terkadang ada ketidaksesuaian antara keinginan kita dengan keinginan keluarga, orang tua deh gampangnya gitu. Terus gimana kita menyikapinya? Enaknya kita fight dengan keinginan kita, atau udah deh cari aman aja, kita ikutin apa mau orang tua gitu ya. Pertanyaannya kurang lebih itu yang saya tangkap. Oke. Apa yang Kak Rastika rasakan barangkali juga dirasakan oleh beberapa teman yang lain itu dulu. Artinya Kak Rastika nggak sendiri. Itu adalah hal yang wajar, situasi yang normal terjadi di usia dewasa awal. Biasanya karena ini pilihan hidup yang nggak apa ya, dampaknya besar, sehingga untuk menentukan pilihannya pun juga harus hati-hati. Nah, kita perlu kenal dengan diri kita dulu. Kita itu potensinya di mana? Suka di situasinya seperti apa? Nyaman nggak kalau situasinya begini? Tidak nyaman di situasi yang seperti apa? Dan seterusnya. Kalau kita sudah betul-betul kenal, kita biasanya akan lebih mudah untuk memilih. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau kita udah milih, lalu pilihan orang tua berbeda gimana? Ada beberapa opsi yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah sampaikan secara sopan dan santun dan asertif ya. Sudah saya jelaskan bahwa komunikasi asertif itu adalah komunikasi yang intinya pesan kita tersampaikan tetapi tidak menyudutkan orang lain. Bisa menggunakan I statement, aku. Aku tuh ngerasa nggak nyaman loh kalau di jurusan ini. Aku lebih suka kalau di jurusan satunya, misalnya aku harap mama dan papa apa. Gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau misalnya tetap tidak bisa, coba evaluasi diri. Artinya, jangan ditolak mentah-mentah masukan dari orang tua. Karena orang tua adalah orang yang terdekat dengan kita ya. Maksudnya secara fisik, yang melihat tumbuh kembang kita orang tua. Barangkali masukan dari orang tua itu ada benernya juga. Jadi coba kita refleksikan. Jangan-jangan kita nurutin ego kita aja nih, tidak mempertimbangkan banyak hal. Jadi saran dari orang tua jangan ditolak mentah-mentah juga, artinya begitu. Kemudian yang ketiga, ketika berbicara dengan orang tua untuk menyampaikan keinginan kita, dukunglah dengan data-data yang ada. Misalnya, kalau di jurusan ini tuh nanti karirnya begini loh. Nah, barangkali orang tua juga karena ada gap generasi ya, artinya ada perbedaan generasi yang cukup jauh, kadang juga nggak terlalu mengikuti perkembangan zaman, sehingga kita ngomong juga harus ada datanya, harus ada alasan yang kuat juga, sehingga meyakinkan orang tua. Dan kita nggak semena-mena langsung tutup kuping dari apa yang orang tua pengen, gitu. Jadi cari jalan tengahnya. Dan yang terakhir dan yang paling penting adalah setiap
keputusan yang kita ambil itu ada konsekuensinya. Pilih pilihan yang paling Anda bisa tanggung konsekuensinya. Gitu. Nah, ini memang sulit sih, tapi ya itulah, kita pilih pilihan yang konsekuensinya paling bisa kita tanggung. Misalnya, kalau nggak nurut dengan orang tua, konsekuensinya harus apa? Saya harus membuktikan bahwa saya bisa sukses di bidang ini, misalnya. Bisa nggak ditanggung konsekuensinya? Konsekuensi berikutnya adalah orang tua nggak support, karena bukan pilihan orang tua. Bisa nggak kita bertahan di situasi itu? Jadi, yuk ditimbang-timbang dulu. Pilih pilihan yang konsekuensinya paling bisa Anda tanggung. Pilihan yang mana? Ya hanya diri Anda yang tahu. Karena setiap orang itu unik, setiap orang itu punya gaya dan pribadinya masing-masing yang nggak bisa disamaratakan. Saya rasa itu. Wah, bagus sekali ya pertanyaannya. Terima kasih ya sudah bertanya. Lalu selanjutnya ada lagi nih di kolom chat yang bertanya, katanya aku mau tanya supaya kita percaya diri itu gimana Kak? Kadang kita sudah percaya diri namun kita gak pernah diapresiasi dan malah diejek. Nah bagaimana Kak supaya kita bisa yakin pada diri sendiri? Baik, terima kasih pertanyaannya, menarik ya ini. Karena memang masih sesuai juga dengan materi kita di quarter life crisis, kita seringkali mempertanyakan kemampuan diri kita yang ujung-ujungnya nggak pede, apa-apa serba takut gagal dan lain sebagainya. Terus gimana cara meningkatkan kepercayaan diri kita? Terdapat beberapa faktor yang bisa mempengaruhi keberhasilan. Di list aja keberhasilan-keberhasilan yang pernah kita achieve. Keberhasilan di sini bukan selalu tentang juara ya, teman-teman. Bukan selalu tentang peringkat 1 ya. Tetapi misalnya saya ini orangnya penakut banget kalau ngomong di depan orang misalnya. Tapi kemarin saya berani nih menyampaikan pendapat atau bertanya. Itu kan juga sebuah keberhasilan. Coba di list. Terkadang keberhasilan-keberhasilan yang kelihatannya sepele itu bermakna loh. Dan seringkali kita lupakan. Itu menyumbang keberhargaan diri kita loh, kepercayaan diri kita loh. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah kalau kita nggak percaya diri itu berkaitan dengan insecurity, rasa nggak aman. Ya kan, misalnya mau presentasi, aduh nggak pede nih, aduh takut nih kalau salah gimana dan lain sebagainya. Padahal rasa tidak percaya diri itu pun punya manfaat loh. Manfaatnya apa? Karena kita nggak pede, kita jadi prepare, ya nggak? Kalau kita pede terus, kita mungkin nggak akan prepare deh. Atau kalau kita pede terus, kita bahkan tadi kakaknya mungkin nggak akan nanya gitu tentang gimana cara mengatasi nggak pede. Jadi pahami bahwa semua perasaan itu ternyata ada fungsinya loh. Kalau kita pede terus, kita nggak akan prepare. Karena kita nggak pede, kita akan biasanya kalau lebih prepare-nya akan lebih lama atau lebih matang. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah beri apresiasi ke diri sendiri. Dengan apa? Ya macam-macam. Misalnya ketika kita sudah berusaha dan entah itu berhasil atau gagal, kita kasih apresiasi ke diri sendiri. Atas apa? Bukan atas pencapaiannya, tapi atas usaha yang kita lakukan. Misalnya, Hasna, thank you ya, hari ini udah mau jadi moderator. Kalau tadi masih banyak yang kurang, nggak apa-apa, besok kita perbaikin lagi ya. Good job, Hasna, misalnya gitu ya. Jadi, yang diapresiasi adalah fokus ke usahanya. Kalaupun hasilnya nggak sempurna, ya nggak apa-apa, kan kita berproses ya Hasna ya, bisa kita coba lagi ya gitu. Yeah. Memang akan menyenangkan kalau kita dapat pujian dari orang lain, iya menyenangkan. Tapi kan kita nggak bisa paksakan orang lain untuk muji kita ya. Kalau kita berharap dan menggantungkan kebahagiaan kita ke orang lain, ya kalau dapat. Kalau enggak kan justru capek sendiri, jengkel sendiri. Kenapa kok kita nggak coba hadirkan itu dari diri kita sendiri. Jadi dari kita, ya untuk kita. Kalau misalnya Anda nyaman dipuji, ya pujilah diri Anda gitu. Itu akan meningkatkan kepercayaan diri kita.
Saya rasa itu, Kak. Ya, Kak Fitriani, apakah sudah dijawab? Ternyata ada lagi nih Kak yang bertanya dari Kak Salma. Izin bertanya supaya kita tidak overthinking yang berlebihan, bagaimana ya Kak? Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Salma. Ini sepertinya relate ya bagi usia 20-an. Ini biasanya keluhannya overthinking. Oke, jadi ini sepertinya pertanyaan sejuta umat ya. Pertanyaan tentang gimana mengatasi overthinking khususnya di usia 20-an ini. Baik, kita perlu jabarkan dulu pengertian overthinking. Iya, kebanyakan mikir dan outputnya kita cemas, stres, tapi masalah juga nggak selesai, yang ada nambah masalah gitu. Dan gimana kita keluar dari overthinking. Sebetulnya kalau dirangkum ada 3 step ya berkaitan dengan overthinking. Oh ya, sebelum ke situ biasanya overthinking ini terjadi ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain yang terlihat lebih sukses. Terlihat loh ya. Kemudian biasanya juga terjadi di malam hari. Mau tidur, scroll-scroll Instagram atau scroll-scroll sosmed, overthinking dimulai gitu biasanya. Itu adalah waktu-waktu yang rentan untuk overthinking. Oke, terus gimana menyikapi overthinking ini? Ada 3A kalau disingkat ya. Yang pertama adalah aware, sadari. Yang disadari apa? Pikiran, perasaan, dan sensasi tubuh. Misal, pikiran yang muncul apa? Namanya aja overthinking. Pasti ada yang dipikirin dong. Misal, aduh, besok ini aku ngerosting Kak Hasna aja ya. Besok aku jadi moderator nih. Bisa nggak ya? Aduh, gimana nih? Nanti kalau jelek gimana? Nanti nilaiku gimana kalau jelek? Itu pikirannya. Aduh, aku tuh kayaknya nggak bisa deh. Aku nggak bisa jadi moderator. Tapi teman-temanku tuh maksa gitu. Misalnya itu pikiran-pikiran yang muncul. Kemudian perasaannya gimana? Punya pikiran itu, kemudian perasaannya, oke, aku lagi ngerasa cemas, aku lagi ngerasa takut, aku lagi ngerasa bete sama teman-temanku yang udah nyuruh aku jadi moderator, misalnya. Kemudian sensasi tubuh itu apa yang muncul? Nah, biasanya sensasi tubuh ini seringkali ke-skip. Artinya kita nggak aware. Oke, kalau aku cemas, coba deh tubuhku ini kasih sinyal apa ya? Oh, jantungku jadi berdegup lebih cepat. Oh, nafasku jadi pendek-pendek. Nah, itu aware, sadari pikiran, perasaan, dan sensasi tubuh. Oke, itu tahap 1. Kemudian yang kedua, accept, terima. Yang diterima apa? Terima kalau sekarang Anda sedang memikirkan apa. Terima kalau, oke, oh aku sedang sedih, oh aku sedang gelisah, oh aku sedang takut. Terima aja perasaannya. Kemudian terima juga sensasi tubuh yang muncul. Oh, kalau cemas itu gini ya, jantung tuh berdegup kencang, nafas tuh pendek-pendek ya, gitu. Terima. Kemudian, yang ketiga adalah action. Lakukan apapun yang membuat Anda merasa lebih nyaman. Nah, ini apa yang dilakukan bebas. Contoh, kalau tadi cemas, kayak kan nafasku pendek-pendek deh. Kalau aku gini terus kayaknya semakin cemas. Kayak aku tarik nafas dulu deh, relaksasi nafas. Tarik nafas yang panjang, tahan, hembuskan sampai merasa lebih rileks. Atau mungkin melakukan ya apapun, scroll video yang lucu-lucu deh, boleh juga, nggak apa-apa. Tapi nggak langsung action ya, artinya kalau langsung action itu kita mengalihkan jatuhnya. Overthinking dialihkan dengan hal lain. Tetapi kalau ada aware, sadar, kamu overthinking loh. Kemudian terima kalau Anda memang sedang merasakan itu, baru action, lakukan apa yang membuat Anda merasa nyaman. Dan setiap orang biasanya punya caranya masing-masing. Saya rasa itu ya untuk menghadapi overthinking.
apakah sudah terjawab, Kak Salma? Pertanyaannya. Baik, untuk selanjutnya ada lagi. Wah, semangat banget ya para pesertanya hari ini. Dari Kak Akil, bagaimana agar kita tidak terus terjebak dalam kondisi tersebut? Karena biasanya kondisi ini membuat diri kita kehilangan semangat, seperti merasa tidak punya tujuan hidup dan merasa apa yang dilakukan tidak akan membuahkan hasil. Apalagi ketika sudah kehilangan salah satu orang tua. Terima kasih, Kak. Oke, baik. Terima kasih dari Kak Akil. Ini memang situasinya nggak mudah ya. Kita quarter life crisis aja udah nggak mudah, gitu. Apalagi kita kehilangan salah satu sosok orang tua, which is itu salah satu support system kita misalnya. Jadi kondisinya akan lebih sulit memang. Nah, apa nih yang bisa kita lakukan? Perlu kita sadari bahwa merasa tidak nyaman, merasa cemas, merasa bingung, merasa kayaknya semua ini sia-sia di usia-usia ini adalah wajar. Artinya izinkan diri Anda untuk merasakan itu. Nah, itu kan perasaan. Ya, jadi nggak perlu untuk nggak misalnya ini aku nggak boleh nangis, nggak boleh sedih. Semakin kita tolak, semakin intens perasaan itu muncul. Jadi untuk kita merasakan apapun yang hadir. Kemudian yang kedua adalah pelan-pelan di list yuk satu-satu, kenalan dengan dirinya akan lebih baik kalau dituliskan. Karena kalau cuma kita pikirkan aja, rasanya nggak nempel ya di ingatan kita. Yang ada justru kita pikirannya banyak. Di list aja. Oh, aku tuh orang yang begini, aku punya tujuan hidup ini, cara mencapainya begini, dan lain sebagainya. Dituliskan aja. Kemudian, lakukan mana yang paling mungkin dilakukan dalam waktu dekat. Nggak usah yang muluk-muluk. Misal, ngerjain tugas akhir nih, mau lulus tepat waktu. Ya, lakukan apa yang bisa dilakukan saat ini aja. Bangun lebih pagi, baca buku, kemudian berprogres meskipun terlihat sedikit. Gitu. Jadi, nggak perlu fokus ke pencapaian yang besar-besar dulu. Tapi berproses mulai dari hal yang mungkin kita bisa lewati hari itu. Kemudian jangan lupa untuk apresiasi diri ya, Kak Akil ya. Kadang kita fokus usaha, udahlah nggak ada yang apresiasi, diri sendiri juga self blaming lagi biasanya ya. Duh kan, bener kan, kamu nggak bisa kan, gitu. Biasanya kan gitu ya, kalau kita udah usaha kemudian gagal, biasanya diri ini juga ikutan nyalahin diri sendiri gitu. Jadi jangan ya, kita apresiasi usaha kita. Saya rasa itu. Terima kasih. Kak Akil, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Lalu kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Ada dari Kak Syabita. Artinya, bagaimana kita sudah berusaha untuk mencintai diri sendiri, tetapi orang yang berada di sekeliling kita tidak mendukung kita untuk self-love. Oke, terima kasih Kak Syabita. Ini sepertinya juga pertanyaan sejuta umat ya. Kadang kita udah mati-matian coba untuk sayang ke diri kita, tapi ada orang di sekitar kita yang seolah-olah dengan mudahnya meruntuhkan usaha kita untuk menyayangi diri. Oke, sebelumnya ini ya, kita perlu cek kita ini menyayangi diri atau selfish atau egois. Kita harus cek, jangan-jangan apa yang kita sebut mencintai diri ini menjadi toksik untuk orang lain. Karena terkadang beda-beda tipis nih antara selfish, self-love, dan seterusnya. Jadi kita perlu cek dulu. Jangan ditolak mentah-mentah, oh mereka toksik, mereka nggak mendukung aku untuk mencintai diri. Jangan terburu-buru untuk itu. Meskipun saya sadari ketika ada di situasi itu,
tidak nyaman, iya. Tapi kita akan lebih bijak kalau tidak terburu-buru untuk judge. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau kita sudah refleksikan diri, oh enggak kok, rasanya saya sudah berusaha optimal, saya juga tidak merugikan orang lain, tidak menyakiti orang lain, dan lain sebagainya. Set boundaries aja. Bangun batasan. Ini interaksi dengan orang-orang yang membuat kita lelah secara emosional. Boleh banget kok untuk mengurangi itu sehingga usaha yang kita lakukan nggak terkesan sia-sia. Nah, kemudian yang terakhir, perlu dipahami bahwa proses mengasihi atau mencintai diri itu adalah proses. Artinya, nggak bisa instan dan perlu dipertahankan. Artinya, kalau kita udah achieve, udah self-love, akan self-love selamanya juga nggak ada yang menjamin. Dan itu memang skill yang harus terus dipupuk, dilatih, sehingga kalau ada naik turunnya juga nggak apa-apa. Tapi biasanya naik turunnya tuh turunnya nggak yang down banget gitu kalau kita udah berlatih untuk menyayangi diri. Saya rasa itu, Kak. Terima kasih. Kak Syabita, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Oh iya, satu pertanyaan terakhir dari Kak Hasya. Salah satu pemicu quarter life crisis kan ekspektasi berlebihan orang lain. Gimana sih menghadapinya? Kan kadang orang lain suka memaksakan kita sendiri untuk kepuasan orang lain tersebut. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih dari Kak Hasya ya. Sepertinya ini juga kasus sejuta umat. Artinya banyak yang merasakan juga, bahwa saya sepakat dengan Kak Hasya bahwa salah satu faktor kita mengalami quarter life crisis adalah ekspektasi yang terlalu tinggi dari orang lain terhadap diri kita. Nggak usah terlalu tinggi aja, ekspektasi atau tuntutan dewasa awal aja udah banyak gitu ya. Harus relasi romantis serius, mandiri finansial, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Ditambah ini ekspektasi yang berlebihan, misalnya jadi anak pertama, laki-laki pula, punya adik banyak, dan seterusnya. Ekspektasinya itu menjadi lebih tinggi daripada yang lain. Gimana kita menghadapinya? Oke. Sebetulnya rumusnya adalah begini. Di dunia ini ada hal-hal yang kita bisa kontrol, tetapi banyak hal yang kita nggak bisa kontrol. Kita harus sepakati itu dulu. Yang bisa kita kontrol apa? Pikiran kita, perilaku kita, perasaan kita, usaha yang kita lakukan, itu kita bisa kontrol, kita bisa upayakan. Tapi perlu diingat bahwa ada hal yang kita nggak bisa kontrol. Contohnya apa? Pikiran orang lain, perilaku orang lain, penilaian orang lain terhadap kita, hasil akhir dari usaha kita itu kita nggak bisa kontrol. Poinnya adalah tugas kita berusaha. Tapi hasil akhir dari usaha kita itu udah bukan lagi kuasa kita, itu kuasa Tuhan gitu ya. Jadi nggak apa-apa, kalaupun ekspektasinya tinggi, ya kita fokus ke usaha kita aja. Terus gimana Kak, kalau ekspektasinya tinggi, saya nggak bisa menggapai dan orang lain kecewa dan menyalahkan saya, bagaimana? Nah biasanya gitu kelanjutannya. Ya nggak apa-apa juga, memang di dunia ini rasanya akan lebih ringan kalau kita punya prinsip bahwa memang di dunia ini nggak semua hal kita bisa kontrol loh. Saya sudah usaha, kalaupun tidak diapresiasi orang lain, nggak apa-apa, saya yang akan apresiasi diri saya sendiri. Jadi, be your own hero. Jadi, jadilah pahlawan untuk dirimu sendiri. Kamu butuh apa? Berikan dari dirimu. Gitu. Memang menyenangkan kalau kita dapat itu dari orang lain, tapi kita nggak bisa paksa orang lain untuk memberikan itu. Terus kenapa kok kita nggak coba berikan itu ke diri kita sendiri? Saya rasa itu. Baik, terima kasih. Kak Hasya, apakah sudah menjawab? Sudah terjawab. Mungkin pertanyaan Kak Hasya tadi merupakan pertanyaan terakhir ya. Terima kasih semuanya untuk antusias yang sangat luar biasa sudah bertanya. Untuk yang belum
terjawab pertanyaannya, mungkin bisa di lain waktu. Lalu sekarang saya akan sebutin siapa aja sih yang dapat door prize. Wow. Langsung aja ya. Oke, yang pertama untuk yang penanya terbaik ya. Penanya terbaik itu yaitu Karastika Miss Batu Nisa. Karastika mendapatkan voucher Ines dan keychain dari Good Dynamics. Selamat ya Kak. Lalu yang kedua ada dari Kak Haifa Saza. Kak Haifa dapat free voucher counseling dari Love Yourself Indonesia. Terus ada Kak Atika. Kak Atika dapat free voucher Ines, free baju dari What You. Lalu ada Kak Fitria Febriani. Kak Fitria dapat baju dari What You, voucher Ines juga. Terus Kak Salma. Kak Salma dapat baju dari What You. Ada Kak Akil dapat es papai. Wow, segar ya. Lalu ada Kak Syabita. Kak Syabita dapat waist bag dari Good Dynamics. Selamat. Selanjutnya ada Kak Hasya. Kak Hasya dapat es papai. Terus untuk peserta yang antusias, ada Kak Syabita. Kak Syabita dapat voucher dari Momenku. Lalu ada Kak Windy Yolanda, sama dapat voucher Momenku juga. Kak Syafa Ajeng juga dapat voucher dari Momenku. Lalu ada Kak Dini Anggraini, dapat voucher dari Vinsa. Dan yang terakhir ada Kak Tasya. Kak Tasya juga dapat voucher dari Vinsa. Baik, segitu yang mendapatkan door prize. Bagi teman-teman semua yang tadi mendapatkan door prize, silahkan menghubungi CP kami, yaitu Kak Bella. Untuk nomornya, kami sudah cantumkan di kolom chat ya. Nanti langsung aja di kontak Kak Bellanya untuk klaim door prize-nya. Baik, untuk selanjutnya kami akan silakan Kak Setiani untuk memberikan closing statement. Silakan Kak. Baik, terima kasih. Closing statement-nya singkat aja. Menghadapi quarter life crisis itu hal yang wajar, tapi melewati dan juga menemukan diri kita itu adalah hal yang luar biasa. Kalau dalam prosesnya sulit, nggak apa-apa, karena memang sulit, tapi saya bilang kalau kita bisa melewatinya, itu akan jadi worth it. Selamat berproses, selamat bertumbuh. Baik, terima kasih ya Kak. Materinya luar biasa sekali. Baik teman-teman, semua itu tadi pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Kak Setiani. Selanjutnya, yaitu sesi terakhir, yaitu sesi dokumentasi yang akan dipandu oleh Kak Rista. Dimohon untuk teman-teman semua dapat mengaktifkan kameranya ya. Baik, untuk seluruh peserta, saya minta untuk kalian untuk dapat mengaktifkan kameranya ya. Untuk slide yang pertama, sudah semuanya? Slide yang pertama, 1, 2, 3. Slide yang selanjutnya, 1, 2, 3. Baik, sudah. Terima kasih. Terima kasih Kak Rista. Wah, gak kerasa ya kita udah sampai di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah antusias mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Dan terima kasih kepada sponsor, yaitu dari Yayasan Cinta di Indonesia, Ines Cosmetic, Good Dynamics, Momenku, Sa, Espai, Matthew. Lalu untuk media partner, Info Cimahi,
infobandungbarat.co, dan community partner dari Imbrance Youth teruntuk project dan Save yang telah ikut serta memberikan support. Mohon maaf apabila sangat banyak kekurangan dalam acara hari ini, dan mohon maaf apabila ada kalimat yang kurang berkenan. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.